Nah, halo Kak Dio, apa kabar Kak? Halo, kabar baik Teddy. Gimana Eh, kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Jadi gini Kak, kan banyak banget request dan baik yang dari calon taruna maupun yang dari Mm-mm. taruna itu pingin tahu gimana sih Kak, bisa nggak sih dari STTD, Sekolah Kedinasan itu lanjut ke universitas lanjutan yaitu di luar negeri Kak, terutama contoh gini, Oke. kebetulan kita punya contoh dari Kakak nih kan. Hmm. Nah, tapi sebelumnya biar teman-teman pada tahu juga, biar bisa follow IG-nya kakak, yang mau tanya-tanya juga, kayaknya kakak bisa perkenalan nih kak, biar teman-teman pada kenal juga gitu kak. Oke. Baik. Ya, sebelumnya terima kasih nih udah diundang sama adik hits masinis LRT nih. Siap, siap. Wah, YouTuber keren nih. Aduh. Makasih udah diundang. Siap, Jadi siap kak. sebelumnya kakak ingin ucapkan turut prihatin dulu dan sedih atas wabah COVID-19 di Indonesia. Semoga COVID-19 ini bisa segera hilang dan diatasi, serta perekonomian Indonesia bisa bangkit kembali. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, benar kata kamu, Dek. Kalau misalnya kita belum kenal, pasti nggak sayang kan ada peribahasa. Tak kenal maka tak Betul. sayang. Jadi, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan atau tentang gimana sih serba-serbi sekolah di Rusia, baiknya kakak perkenalan diri dulu ya. Baik, nama kakak Dio Reja Baskara, kakak asli dari Bekasi, lahir di Bekasi, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah STTD di Bekasi. Kakak lahir di Bekasi 6 Juni 1992 dan pekerjaan saat ini sebagai PNS atau ASN Dinas Perhubungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Untuk status, kakak sudah menikah, satu istri, dan satu orang anak. Alamat tinggal saat ini kakak pejuang LDRD. Ya, jadi istri Siap. kakak di Lampung, dan kakak setiap hari Jumat sore atau Sabtu pagi di Lampung. Jadi Senin sampai Kamis itu, Senin sampai Jumat, kakak ada di Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Oh, Sebenarnya perkenalan itu yes. dulu. Wah, ini lengkap banget teman-teman nih. Jadi kan kalian Iya. udah nggak perlu tanya-tanya lagi lah, ini udah jelas di video ini nih. Nah, jadi gimana nih Kak? Kondisinya baik-baik aja Kak di sana Kak? Ya, kebetulan alhamdulillah sih, walaupun wabah COVID ini sekarang ya memang chaos banget ya di Rusia juga, jadi semuanya lockdown, tidak ada penerbangan baik dari Rusia maupun dari Indonesia ke Rusia, karena memang pemerintah Rusia menetapkan lockdown sampai awal bulan Mei. Dan semoga aja memang lockdown ini selesai. Dan perkuliahan Amin. juga dilaksanakan secara online. Jadi dimulai dari bulan Maret kemarin kakak kuliah sudah online sampai saat ini. Sampai diperkirakan dari pidato Presiden Putin bahwasannya direkomendasikan sampai akhir bulan April ini, tanggal 30 April ini. Wow. Tapi itu belum belum tentu itu ya kan masih bisa diperpanjang ya Kak ya? Iya betul Keputusan itu betul ya. betul karena betul betul karena dari data terakhir aja nih di tanggal 16 hari ini Hmm. itu yang sudah terkena COVID atau terkonfirmasi positif COVID di Rusia itu sudah 27.938, yang meninggal 232, dan yang tes sudah dilakukan itu 1.517. Sorry, tes yang dilakukan 1.517.992. Wow, berarti banyak banget ya Kak ya? Itu udah banyak banget sih Kak. Kalau di Betul. Indonesia ini per tanggal 16 itu kurang lebih mencapai 5.000 lebih yang positif ya Kak ya. Dan untuk kasus kematiannya sendiri itu mencapai hampir 300 Kak. Memang belum mendekati 500, cuman memang lebih tinggi daripada di Rusia itu sendiri ya Kak ya, di Iya, Indonesia. betul betul. Dan Hmm. posisinya sekarang memang lagi apa ya, pembatasan skala besar Kak di Indonesia Kak. Jadi Hmm, orang yang hmm. mau lalu lintas di antar kota itu memang benar-benar dibatasi Kak. Nggak bisa Oke. sembarangan lah. Dan di sini sudah Hmm, mulai wajib yang namanya menggunakan masker Kak. Kayak gitu. hmm, Nah, Kak, ini banyak juga yang nanya nih Kak. Mau hmm, tahu background Kakak dan apa sih motivasi Kakak lah kok bisa mau masuk STTD gitu loh Kak. Beserta background hmm. Kakak gitu Kak. Oh Mungkin gitu. bersedia dijelasin gitu kan.
kenapa kakak memilih STTD? Pertama memang kakak lahir di Bekasi ya, jadi dari SD, SMP, SMA sering lewat STTD. Iya, jadi sering lewat STTD dan Oke, oke. penasaran gitu. Penasaran. Di sana kuliah apa sih gitu kan? Jadi karena juga jarang terlihat gitu taruna-taruna waktu kakak SMA itu jarang terlihat taruna-taruna yang kakak lihat ya cuman hanya pintu besar ya, pagar pintu besar yang tinggi gitu. Jadi Tapi penasaran lah kakak. kosong gitu ya. Dan ya betul. Dan alhamdulillahnya juga ada senior juga kan dari SMA kakak yang masuk ke STTD. Nah itu jadi menambah motivasi kakak untuk lanjut STTD. Karena yang dia sampaikan kuliahnya ya cukup terjangkau. Per bulan dia sampaikan 500.000 itu zaman kakak ya. Jadi ya hitung-hitung kakak tidak ingin membebani orang tua, jadi kakak ingin daftar STTD seperti itu. Nah, itu teman-teman. Intinya Nah, punya kebanggaan tersendiri dan tidak ingin menyusahkan orang tua ya kayak betul, betul. gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Hmm. Nah, Uh, mungkin background-nya udah tahu nih Kak. Tinggal hmm. Kakak apa namanya? Masuknya di tahun berapa dan lulus tahun berapa gitu. Oke, I see. Jadi kakak angkatan 32, pertama kali masuk STTD itu tanggal 2 Agustus tahun 2010. Notar kakak itu 10.01.012. Masih ingat kamu notar? Saya nggak inget Kak, bener Kak. Saya Waduh. nggak tahu Kak, notar saya lupa ya ampun. Padahal saya ini, kita beda 3 tahun ya Kak ya. Kita beda 3 tahun, Iya, tapi 3 Kakak tahun. masih ingat loh. Saya jujur Kak lupa Kak, beneran. Ya. Jangan kan notar ya. Kakak masih bawa loh, apa namanya, kartu tanda taruna kakak kan, ke Rusia. Kebetulan ke bawah di dompet kan. Jadi kartu tanda taruna masih ada di dompet. Oh itu berarti Kakak memang cinta STD namanya Kak, bangga gitu Ah, ya. kebetulan aja terbawa ke sini. Oh kebetulan. Oh tapi salut lah saya Kak. Kakak masih Hmm, hafal hmm. notarnya, terus bawa juga tanda tarunanya kan. Iya. Kartu tarunanya luar biasa. Kalau saya udah lupa Kak, nggak tahu Kak kemana itu kartunya tuh. Ya ampun. Oh iya, Padahal baru lanjut selain lulus itu juga. juga ini kayaknya. Iya. Monggo Kak, lanjut. Oke. Organisasi di STTD kakak Demuktar di angkatan 32 Peloton 1. Kamu ikut, kalau nggak salah kamu ikut ini juga ya, Demuktar juga. Siap, betul Kak. Saya Demokrat juga Kak. Kita Iya, sama Kak. Demuktar juga. Cuman mungkin pembedanya saya kena piket, kakak nggak kena piket. Oh iya, betul. Kakak nggak kena piket. Benar. Kakak cuma kena piket Saya, bendera. aduh, iya. Kena piket bendera. Saya, Iya. balai iya, makan iya, bendera iya Oh, Kak. semuanya kena ya? Iya Oh, semuanya Kak. kena ya? Semuanya kena Oh. Kak. Angkatan, aduh, Hmm. sedih lah angkatan saya. Sedih ya. Kalau kakak nggak kena piket. Jadi, Aduh, beruntung lah. enak banget lah. Iya Kak, enak banget itu Kak. Ya ampun. Eh, Jadi, tapi nggak apa-apa sih Kak. Oke, Punya kayak kenangan sendiri ah, lah jatuhnya. nggak apa-apa. Itu biasa itu. Itu kalau belum, tapi kakak pernah kok piket balai juga. Ngalamin juga piket balai. Pernah ya Kak? Diperpanjang? Pernah ngalamin piket balai. Perpanjang juga, sempat. Tingkat 1 sempat diperpanjang. Tingkat 1 cuman. Tingkat 1 ya. Tingkat 2, Iya, tingkat 3 tingkat 1. udah mulai aman. Udah enggak. Ya. Terus kakak lulus dari STTD ini tanggal 1 September 2014. Alhamdulillah lulus. Dan, oh iya, kakak jurusan D4 Transportasi Darat. Oke, baik. Nah, itu mungkin sedikit background kuliah kakak di STTD. Siap. Jadi gitu teman-teman ya, udah tahu kan dari mulai masuk, notarnya kakaknya masih ingat, jurusannya D4 Transportasi Darat, lulusnya juga masih ingat. Apalah daya kakak ini, lupa juga saya ini Kak, ya ampun. Oke, lanjut deh Kak. Nah, ini banyak juga yang nanya nih Kak. Kakak sekarang ada di Rusia, pendidikan di Rusia gitu ya Kak ya. Nah, Betul. status kakak ini sebagai ASN kah atau seperti apa Kak? Jadi, selagi kakak menunggu SKPNS dan hasil tes, kakak on job training di Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan setelah mendapatkan SK, akhirnya di 2015 bulan 5, kakak resmi menjadi ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Wah, mantap. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi, Kak Dio ini statusnya sudah PNS atau ASN ya Kak ya? betul. Nah, ini ada lagi juga Kak teman-teman yang nanya. Kan
berarti udah kejawab nih. Berarti kakaknya sekarang posisinya PNS, ya kan? Nah, ini ada juga temen nih. Kenapa sih kakak melanjutkan pendidikan di Rusia gitu loh, Kak? Kenapa nggak di Mhm. Indonesia mungkin? Dan di Rusia itu kakak di universitas apa beserta jurusannya gitu, Kak? Oke. Ya, baik. Jadi sebelum kakak nyampaikan kakak kuliah di mana, di jurusan apa, mungkin kakak jelaskan dulu kota kakak saat ini tinggal ya. Kakak saat ini tinggal di kota Tambov namanya, itu sekitar 487 kilometer dari Rusia, dari ibu kota Rusia, Moskow. Kalau naik mobil itu sekitar 7 sampai 8 jam, kalau naik kereta bisa sampai 9 sampai 10 jam, atau naik pesawat sekitar 45 menit. Nah, kota yang kakak tempat ini ya sebenarnya nggak kota besar gitu kan. Jadi ya kota-kota untuk pelajar lah, nyaman gitu kan. Karena kalau misalnya kota-kota besar seperti Moskow ya, atau Saint Peters, oh itu justru kota besar yang ya menurut kakak eh, kota-kota besar seperti Moskow ya tidak seperti kota-kota besar lainnya gitu. Iya. Intinya di kota kakak ini kotanya nggak terlalu besar dan ya untuk kita sebagai pelajar ya cocok lah, Cocok ya, Kak ya? Oke. cocok lah. Jadi saat ini kakak kuliah di TSTU atau di Tambov State Technical University, atau dalam bahasa Rusianya itu Tambovsky Gosударственный Технический университет. Itu salah satu universitas negeri di Rusia yang saat ini kakak sudah di semester kedua di universitas ini. Oke. Target lulus, Kak? Target lulus insya Allah tinggal 1 tahun lagi lah, Satu di tahun lagi ya, Kak ya? 2021. Betul. Amin. Uh, oh Wah, iya, lupa terbaiklah. kakak saat ini jenjang magister S2 Magister di ya? Rusia untuk program keselamatan transportasi, atau dalam bahasa Rusianya Безопасность транспортного движения. Berarti bahasa Rusia itu memang termasuk panjang gak ya? Iya, betul. Banyak bahasa Rusia ini kadang bikin lidah Oh, kita keselimpet. mungkin Iya, saking orang yang panjangnya. nggak biasa denger agak beda sih kan. Jadi memang agak panjang sih yang saya Iya, denger ini. Tapi iya. luar biasa Karena lah, kita salut lah. sama-sama belajar lah. Hmm. Ya sama-sama belajar kayak. Sama-sama belajar bahasa. Nah, ini teman-teman juga banyak nih Kak yang nanya, alasan Kakak Hmm. melanjutkan pendidikan di Rusia itu apa sih Kak? Dan motivasinya tuh apa? Kenapa Kakak bisa nyasarnya ke Rusia gitu loh? Padahal universitas di Indonesia banyak yang bagus, ya kan? Iya, Nah banyak, ini, banyak. Dan bagus-bagus. eh, jangankan teman-teman yang lain, saya pun penasaran nih Kak, Hmm. alasannya tuh apa gitu Kak? Oh gitu. Hmm. Mungkin kalau alasannya cukup unik ya. Kakak ini dari SD, SMP, SMA kuliah di Setu kan. Ya kakak Ya. jadi pengen punya sensasi lah gimana sih kuliah di Oh, luar itu. oke, oke, benar-benar. Ya alhamdulillah nggak taunya dapatnya jauh banget ya di Rusia, di ujung dunia ini, Hmm. di dekat kutub. Benar-benar benar Ya. Kak. Ya selain itu sebenarnya ada sih beberapa alasan kakak melanjutkan kuliah di Rusia. Yang pertama, negaranya unik. Jadi di Rusia ini kan banyak ya etnis, sekitar 100-an lah lebih etnis yang hidup di Rusia, dan berbagai agama, tapi hidupnya bisa damai gitu. Dan di sini alhamdulillah kakak belum mengalami diskriminasi ataupun sara lah yang kakak alami di sini. Ya semuanya alhamdulillah baik-baik aja gitu. Itu karena negaranya juga unik yang kakak pilih. Yang kedua, Rusia punya banyak pilihan universitas. Nah, jadi kan kita ini unik juga ya deh, Ya. sekolahan kita ini kan, transportasi ini kan unik banget kan. Ya selain ada di STTD, manajemennya kan ada di Trisakti. Nah, jadi menurut kakak unik gitu. Jadi kakak cari-cari universitas, ternyata di Rusia ini banyak universitas yang menawarkan program Tentang untuk transportasi gitu ya. transportasi. Betul, magisternya. Hmm. Jadi ya inilah apa namanya? Ya akhirnya kakak ambil kesempatan ini kan, kakak cari peluang dan akhirnya ada, dan ya udah kakak apply, alhamdulillah diterima. Itu sih. Karena Rusia ini banyak pilihan universitasnya. Yang kedua, kakak cari-cari juga di antara negara Eropa lainnya, Rusia ini salah satu negara yang biaya hidupnya cukup terjangkau. Ya Terjangkau, kurang ya. lebih, iya kurang lebih sama lah, sama kayak Jakarta gitu. Ya kisaran Hmm. harga mungkin sulit, mungkin biaya hidup kakak sebulan ini kurang lebih nih. Hmm. Ini beda-beda ya setiap daerah, daerah Moskow, Saint Peters dan lain-lain ya.
kalau di kota kakak cukup murah itu. Mungkin kisaran 1,5 juta atau sampai 2,5 juta. Mungkin malah bisa lebih diminimalisir lagi kalau misalnya kita biasa masak atau jarang jajan di luar. Itu sih. Yang terakhir sih itu ya. Yang terakhir sih karena memang di sini tersedia beasiswa bagi mahasiswa internasional. Itu tujuan kakak memang ingin sekolah gratis sih sebenarnya. Oh, gitu Ingin sekolah ya. gratis. Ya. Itu sih Jadi, beberapa alasan kakak. Yang pertama, uh, yang karena pertama ya negaranya unik, yang kedua biayanya juga rendah, terus juga Rusia punya banyak pilihan universitas, dan yang terakhir ya kakak bisa mendapatkan beasiswa di Rusia secara full untuk biaya pendidikan ya, biaya pendidikan secara full dari kakak persiapan bahasa atau Gatopiteli Fakultet, persiapan bahasa sampai kakak selesai di jenjang magister kakak di Rusia seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apakah yang kuliah di sana seperti kakak itu harus pintar, Kak? Pintar. Nah, pintar ya, kata-katanya sebenarnya cukup wow. Kalau pintar tuh kayaknya gimana gitu ya, super power banget. Iya, benar Nggak ya. sih. Kalau pribadi kakak sih. Sebenarnya pada dasarnya manusia itu bisa kok, orang-orang bisa kok dapetin beasiswa, bisa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Karena apa? Karena sebenarnya beasiswa itu yang dicari itu orang-orang yang mempunyai keinginan yang tinggi atau orang-orang yang memang mempunyai jiwa fighting tinggi gitu untuk menerima beasiswa. Contohnya gini, karena sebenarnya kalau kakak bilang ya, semua orang itu bisa kok menjalani pendidikan di luar negeri asal dia mempunyai keinginan yang kuat ya. Harus ada keinginan yang kuat. Kalau misalnya nggak punya keinginan kuat, ya agak sulit sih. Karena memang pendidikan di luar negeri ini yang pertama kita pasti kendala bahasa deh. Selain kendala bahasa juga kultur budaya berbeda sama kita. Jadi ya kita harus bisa survive di sini gitu. Pasti semua orang bisa kok punya kesempatan yang sama. Artinya semua orang bisa kok mendapatkan beasiswa. Oh, jadi gitu ya, Kak ya. Jadi nggak harus pinter, asalkan ada niat gitu, Kak ya. Asal dan niat, ya betul. Dan yang paling penting jangan lupa tetap ambil kesempatan ya dan peluang. Itu sih. Kesempatan dan peluang itu kunci, salah satu kunci ya, Kak ya. Ya, itu salah satu kuncinya. Benar-benar luar biasa. Nah, ini juga ada yang nanya nih, Kak. Kalau kakak ngambil kuliah di Rusia itu berapa tahun, Kak? Total ininya, jumlahnya. Berapa lama, Kak, pendidikannya? Oke. Jadi di Rusia ini kan kebetulan kakak program beasiswa ya. Jadi program beasiswa ini mewajibkan kakak untuk mempelajari bahasa Rusia juga selama 1 tahun. Jadi untuk bahasa pengantar di perkuliahan kakak menggunakan bahasa pengantar Rusia. Jadi total total kuliah kakak di sini itu 3 tahun pertama. Tahun pertama itu kelas bahasa, tahun kedua dan tahun ketiga itu jenjang studi kakak magister di Rusia. Jadi totalnya 3 tahun kakak di sini. Nah, untuk tesisnya dan sidang skripsi ya, Kak ya? Kalau itu kan skripsi juga. Ya, itu menggunakan tesis ya. Itu menggunakan bahasa Rusia juga, Kak? Apa gimana? Betul. Jadi semuanya dari tugas-tugas maupun pengantar, dan nanti di akhir studi itu tesis, tapi kalau di sini namanya disertasia. Disertasia ini kakak harus memaparkan menggunakan bahasa Rusia. Jadi semuanya total bahasa Rusia. Gitu kayak. Iya betul, untuk pelajaran maupun untuk tugas-tugas dan untuk tugas akhir semuanya menggunakan pengantar bahasa Rusia. Oh, jadi semua terkait kegiatan bahasa sehari-hari sampai dengan tesis ya, kayak itu Rusia semua ya? Betul, Rusia semuanya. Nah, ini ada lagi, Kak. Tantangan lah bagi kita. Tantangan ya, benar. Karena kalau hidup ini nggak ada tantangan ya kita nggak berkembang gitu ya, kayak. Betul. Kita nggak pernah tahu juga, benar. Nah, ini ada lagi nih, Kak. Kan ini dari Konita dia. Jadi kakak kan tadi menjelaskan bahwasannya kakak ini ASN gitu ya, Kak ya. Nah, itu tuh gimana, Kak? Kok bisa kakak udah ASN malah ikut kuliah di luar negeri? Kerjaan kakak gimana gitu? Ini banyak banget, Kak, pertanyaan nih. Benar banyak. Oh gitu ya. Oh iya. Oh, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi
walaupun kakak sudah ASN gitu, kakak bisa kuliah di Rusia ya, ya sebagai ASN kita harus mengikuti prosedur ya. Jadi ya tetap kakak izin dari atasan untuk menyampaikan kakak ingin kuliah dan pimpinan menyetujui, ya akhirnya kakak saat ini tugas belajar, dinamakannya tugas belajar sebagai PNS tugas belajar. Jadi untuk tugas-tugas kakak pure nggak mengejar tugas, hanya dibebankan untuk melaporkan hasil studi kakak setiap 1 semester ke pemerintah OKU. Akan tapi tetap untuk gaji semuanya tetap masuk ya. Normal ya kan? Normal ya, gaji normal ya. Normal ya. Jangan lah, Gaji jangan normal sampai juga. dipotong lah. Iya, dan kakak juga dapat uang saku dari pemerintah Ogan Komeringbulu untuk tambahan biaya hidup di sini. Oh gitu, ada ya kayak tapi ya. Ada. Lumayan enggak. Buat Alhamdulillah. kebutuhan sehari-hari juga, benar-benar. Iya. Oh iya, boleh. Iya, kata tambahin ya. Jadi pertanyaan tadi ya, bahwasannya ya kakak saat ini tugas belajar dan kakak dibebas tugaskan dalam menjalani tugas-tugas sehari-hari dan hanya mewajib melaporkan tugas-tugas kakak atau hasil studi kakak di Rusia, dan kakak tetap sebagai ASN di sini. Oh, berarti tetap ya kayak? Tetap jadi ASN kan? Oke. Betul. Nah, ini Kak. Nanti misalkan kakak, ya kemungkinan naiknya cepet lah ya Kak, kalau udah penyetaraan Kak. Amin. Amin, saya doakan Kak. Cuman ya kakak jangan lupa lah sama kita lah kayak, sama adik-adiknya jangan lupa. Siap. Siap. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Kak, dari teman-teman. Begitu juga dengan saya. Pasti pada saat kakak di Indonesia dan pertama kali di Rusia itu ada yang namanya culture shock ya Kak ya? Betul. Perbedaan itu ya. Nah, itu betul. Ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut kakak bisa dibagikan ke teman-teman lain? Supaya teman-teman yang lain itu bisa mempersiapkan nantinya jika punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, Kak. Oke. Jadi pertama ya, jujur pertama kali datang ke Rusia ini ya kaget gitu kan. Karena budayanya beda banget sama di Indonesia ya. Betul, yang paling pertama ini adalah kendala bahasa. Jujur aja pertama kali datang ke turun dari airport, kakak bingung mau ke toilet aja kan, karena tulisannya aneh gitu kan. Kakak baca, iya. Pertama kali datang ke Rusia, kakak nggak bisa baca sama sekali baca huruf Cyrillic gitu kan. Itu beda banget. Jadi itu benar-benar jadi culture shock buat kakak kan. Sampai kakak bingung untuk orang mau ke toilet aja, bingung kan. Saya mau ke kamar mandi aja, mau ke toilet aja. Karena orang-orang di Rusia sedikit sih yang mengerti bahasa Inggris gitu. Cuman ketika kakak bilang kakak ingin ke toilet gitu, dikasih tahu sama mereka. Cuman ya memang itu kendala pertama, itu kendala bahasa. Yang kedua makanan di Rusia nih. Jujur makan di sini nih, waduh nggak ada yang enak. Jauh sama Indonesia. Jauh ya kan? Makanan ini hambar kan? Iya, Iya. Bener sih. Makanan kalau makanan yang paling kakak rindukan itu apa Kak? Dari makanan Indonesia ya? Oh, Indonesia banyak sebenarnya. Hampir semuanya kakak rindu makanan Indonesia ya, terutama misalnya kayak semur jengkol gitu. Oh itu best favorit itu ya kayak. Itu favorit banget biasanya ya. Iya, luar biasa. Berarti udah berapa lama nggak makan jengkol nih Kak kira-kira? Waduh, berarti hampir setahun setengah kayaknya. Setahun setengah? Ya ampun. Nah, Ya, kalau makannya sendiri, makan apa Kak? Di sana? Jadi karena di sini kan ya, karena makanannya hambar gitu ya, jarang yang ada rasanya gitu ya. Mereka emang nggak terlalu suka makanan pedas atau asin ya, apalagi pedasnya. Mereka sangat tidak suka di sini. Berbeda sama kita kan, yang kalau hobi makan pedas ya. Saus juga di sini aneh juga rasanya. Aneh? Nggak ada pedas sama sekali ya, nggak ada sama sekali pedas. Iya. Itu sih. Jadi ya untuk makan kakak lebih banyak masak sih, masak. Cuman di sini ya salah satu culture shock kakak juga, di sini sulit untuk menemukan makanan halal. Jadi di kota kakak ya itu paling hanya ada 2 atau 3 tempat yang menyediakan makanan halal atau menyetok atau menjual makanan halal lah di sini, daging-daging halal yang memang ada label halalnya. Jadi bisa dipastikan ya, bukannya bisa dipastikan sih. Ya rata-rata mungkin mahasiswa di Rusia ini ya pernah lah memakan makanan yang mengandung B4, B1. Aduh, itu ceritanya gimana tuh? Kok bisa sampai kejebak gitu? Bukan kejebak ya, maksudnya bisa salah makan gitu Kak? Salah makan ya kalau kakak pribadi ya pengalaman kakak aja gitu kan. Pertama kali ya kakak waktu itu kan di kampus kan, di kantin kampus.
ya kakak ambil aja kan makanan. Ya udah kakak makan, kakak nggak tahu kan isinya itu daging apa kan, atau isinya apa kan, karena waktu itu kakak belum bisa bahasa Rusia kan. Jadi ya Iya. kakak tunjuk-tunjuk aja kan, saya ini, saya ini, saya ini. Gitu. Ya udah kakak makan, oh ada daging itu kan. Ya kakak berharap aja itu daging ini kan, daging ayam kan. Nah Iya. ternyata ada teman kakak yang udah lama di Rusia bilang, itu kan daging ini, daging non halal katanya. Daging B4 B1, yang benar kata kakak kan. Ya kebetulan kakak udah hampir habis kan itu kan ya. Akhirnya kakak tanya ke apa namanya yang jual, sorry ini daging ini kan apa namanya, daging namanya swini nah kan kalau daging babi ini. Iya katanya, ya. Tapi gimana Kak? Rasanya enak? Rasanya enak? Iya, rasa daging. Rasa daging. Itu kalau mungkin kalau kakak nggak dikasih tahu bisa nambah itu kayaknya tuh. Mungkin bisa nambah. Itu sih ya. Itu cerita unik ya. Karena ketidaktahuan kita kan. Nggak apa-apa. Mungkin Benar-benar. ya semoga jadi maafkan. Insya Allah dimaafkan Kak. Kita nggak tahu ya Kak ya. Nggak tahu, posisi nggak tahu. Kecuali kita udah tahu, habis nambah lapar nih kan gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Ya betul. Karena nggak tahu sih ketidaktahuan kakak. Yang oke, selanjutnya culture shock kakak ini adalah cuaca yang dingin ekstrim ya. Karena di sini cuacanya benar-benar ekstrim deh. Bayangkan aja kakak terakhir di bulan Januari kemarin ya, kakak ke Kutub Utara, itu suhunya minus 40 di kota Murmansk. Wow. Itu benar-benar dingin. Kakak juga, wow, nggak sanggup kalau misalnya nggak pakai pakaian tebal atau berlapis-lapis kan. Cuman untungnya di kota kakak ini nggak terlalu dingin. Yang suhu yang paling minus yang pernah kakak rasakan itu, paling minus itu sekitar minus 20 atau minus 25 lah, gitu yang di sini ya. Tapi kalau kota-kota lain mungkin lebih dingin lagi. Lebih dingin lagi ya. Kota kakak, ya lebih dingin. Tapi bagi kakak ya, suhu segitu ya udah ekstrim banget bagi kakak kan. Iya. Dingin banget. Itu sih, tapi kakak udah pernah ketemu salju kan? Selama di situ kan? Oh ya, ya pastinya ini. Pasti ya? Udah, aduh. Ya. Mungkin ya, sebenarnya udah ini juga sih, udah bosan juga ngeliat salju. Ini saya nggak kebayang nih Kak, kalau misalkan nanti sewaktu-waktu saya ada kesempatan ke sana, ketemu sama salju mungkin, atau pas di situ cuacanya ekstrim, mungkin saya langsung masuk angin kali kayak. Masuk angin saya juga, minta dikerok saya. Iya, pertama kali hampir dikerok juga sih. Indonesia lah, nggak apa-apa lah Kak. Indonesia banget ya. Terus yang terakhir ini ya sebenarnya yang culture shock kakak ini, hal-hal tabu ini di Indonesia gitu, yang di sini di Indonesia dilarang, di sini dilakukan gitu. Contohnya aja ya, misalnya pertama kali datang tuh ya kaget gitu kan, orang kok ciuman di mana-mana gitu, di depan iPod, bahkan di tangga gitu, mereka biasa ciuman gitu. Itu kan juga kaget gitu kan. Bagi yang orang adat ketimuran kayak kita ini kan, melihat hal kayak gitu kan cukup tabu. Tapi hal yang tabu di sini ya memang biasa gitu. Oke. Nah, misalkan kalau kayak gitu ya, kayak ini saya pernah baca sih, sama pernah ngelihat juga kayak di YouTube gitu. Rusia ini kan salah satu ibaratkan negara yang kayak keagamaannya itu memang ya sendiri-sendiri gitu ya, kayak apa sih sebutannya tuh Kak? Saya lupa Kak. Ya intinya itulah, kayak sendiri-sendiri gitulah agamanya. Dan saya juga pernah baca artikelnya sama nonton videonya juga, kalau di sana itu misalkan ada pasangan, sebutlah pacaran ya kayak, itu mereka tuh terbiasa tinggal bareng dulu, dan kalau memang dirasa cocok, dia menikah. Itu apa benar Kak kenyataannya di sana Kak? Nah oke, itu, nah ini juga menarik gue. Jadi kakak punya teman orang Indonesia yang nikah sama orang Rusia ya. Jadi memang dia sampaikan seperti itu. Jadi orang Rusia ya, ketika dia udah mempunyai pekerjaan atau misalnya udah lulus kuliah lah, mereka bisa dibolehkan itu hidup bersama sama orang tuanya. Kakak sempat nanya, itu benar dibolehkan sama orang tua kamu gitu? Iya dibolehkan. Asal yang penting, ya, tapi mereka menanamkan rasa tanggung jawab gitu. Rasa tanggung jawab. Jadi ya udah itu hidup kamu, pilihan kamu ya terserah kamu lakukan itu. Karena memang orang-orang sini nggak ada yang kepo gitu. Nggak ada yang kepo ya kayak? Iya, nggak ada kepo gitu. Makanya nggak ada penggerebekan di sini kan. Pol PP nggak ada ya kan? Nggak ada penggerebek ini. Jadi kita ini juga bebas, gitu. Agak jauh dari bisikan-bisikan tetangga, omongan tetangga yang pedes kata orang-orang kayak gitu. Iya, betul. Nggak berlaku di sini omongan tetangga, omongan yang pedes nggak berlaku di sini kan. Nah, tapi saya bingung juga nih Kak.
faedahnya tuh apa kak? Misalkan kayak satu rumah bareng gitu kak. Saya belum tahu sih, mungkin budaya kali kayak. Iya, ya Salah satunya budaya katanya ya. sih alasannya sih ya mereka biar mengenal satu sama lain aja sebelum menikah gitu. Hmm. Ya sebenarnya yang diuntungkan nih cowok menurut kakak. Bagi saya pun begitu ya. Bagi saya pun begitu. Pasti yang diuntungkan cowok. Iya. Tapi kayaknya mungkin seperti kayak status untuk cewek kayaknya di sana nggak terlalu masalah kayak. Walaupun dia udah Iya pernah nggak sama masalah sih sebenarnya. siapa kayak gitu ya kayak. Betul betul. Iya Ya iya kan? iya Ya sih. karena memang Benar. budayanya Heeh, seperti itu kak, ya kan? heeh. Budaya seperti Ya, itu jadi betul mau betul. gimana lagi ya? Ya udahlah, itu Ya plusnya itu cowok di sana lah. ya itu namanya budaya ya kultur dan budaya Budaya mereka betul. yang berbeda dengan kita. Hmm. Itu sih beberapa culture shock kakak ya tadi Hmm. bahasa dan cuaca serta sulitnya mencari makanan yang halal dan makanan yang selera kita yang sulit di sini itu sih Nah, beberapa culture shock kakak di sini. iya, saya mau nanya juga sekali terkait Hmm, makan nih kayak. Kan kalau hmm, contoh hmm, kayak kita nih, saya nih orang orang hmm, Indonesia, kalau nggak hmm. nemu nasi itu pasti ujungnya nggak kenyang dan cepet lapar Iya, ibaratnya. Nah kalau hmm. kakak sendiri mengantisipasi itu gimana? Ya sama perut kakak kan perut orang Indonesia kan awalnya kayak gitu. Benar Jadi ya. iya wajib banget gitu kan wajib banget makan nasi ya cuman Hmm. udah beberapa ya udah cukup lama kan tinggal di sini kurang lebih 1,5 tahun ya ya kakak biasakan gitu makan makan kentang gitu kan biasanya kakak Hmm. lebih sering makan kentang atau makan ini apa namanya spaghetti. Kalau kentang itu Atau ditambah ya direbus aja kan? enggak ya direbus aja biasanya Rebus sih aja kakak ya. apa namanya kakak rebus atau juga kakak goreng sih kentang itu Iya, sama roti sih itu yang paling kakak sering gitu makan ya. roti sih roti kentang sama spaghetti ya nasi juga sering kakak makan cuman Hmm. ya jarang-jarang sih mungkin ya Jarang-jarang ya. seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu. Terus misalkan kakak mau belanja nih, itu jarak Mm-mm. antara mes dengan apa namanya pasarnya atau swalayannya itu jauh nggak? Oh enggak dekat. Di sini banyak kok Dekat kayak ya? ya kayak minimarket seperti Alfamart gitu sini banyak kok. Oh banyak ya kayak. Di sini banyak. Banyak Kalau banget. misalkan keluar pakai kendaraan umum apa pribadi Kak? Jalan aja kan nggak terlalu jauh kan dekat apa namanya Oh asrama kakak. Banyak kok di sini. banyak ya Kalau kayak. untuk apalagi kalau ini ya apa yang suka minum ya. Oh di sini Hmm. apa Oh namanya bebas ya? gudangnya. Oh banyak banget Us, sini. Iya. Di sini cuman ya biasa pinter-pinter minum-minum. kita Malah aja sih kayak. betul. Malah di sini kan eh, sebagai tanda penghormatan gitu ya. Misalnya kamu main gitu ya ke rumah orang gitu ya, ke rumah orang-orang yang asli Rusia. Nah kamu malah nanti akan ditawari minum di sana sebagai tanda penghormatan gitu kan. Pasti akan ditawari minum. Iya. Tapi Hmm. mungkin Kalau ini kakak juga sih Kak. Salah satunya gimana? nggak tahu sih ya mungkin gambar Hmm. ini sok tahunya saya aja gitu kan. Mungkin Hmm. karena di sana cuacanya dingin juga makanya mereka Dingin. terbiasa dengan minuman yang alkohol gitu kali ya. Ya salah satunya itu sih sebenarnya karena udaranya dingin sini kan ya. Makanya mereka minum alkohol. Gitu. Dan juga itu ya budaya mereka gitu. Makanya ketika kamu diajakin ke rumah orang gitu ya, ke rumah orang Rusia gitu, pasti kalau misalnya kamu dianggap sebagai teman, gitu, teman dekat, pasti kamu ditawarin untuk minum-minum. Ya, ya. Kalau kakak misalnya ditawarin minum ini ya kakak alasan aja ya saya jelasin bahwasannya kalau saya muslim itu kan nggak boleh minum atau kalau misalnya kita nggak enak banget gitu bilang aja ya saya punya ini apa namanya penyakit gitu kan kalau misalnya minum alkohol berbahaya gitu untuk tubuh saya gitu itu gitu aja Tapi dan itu mereka biasanya ngerti kakak kok. gimana? Ya tadi sih kakak bilang kalau misalnya orangnya udah kakak dekat gitu Alasan ya yang dia kedua. kakak muslim gitu. Yang kedua kalau misalnya Oh, nggak bisa banget gitu kan karena rame gitu kan ya aduh saya kemarin minum alkohol ini badan saya ini gitu badan saya malah ngedrop apa gimana gitu udah nggak apa-apa mereka juga ngerti tapi ngerti ya kayak nggak maksa ngerti juga ngerti gitu ya. nggak maksa juga mereka ya sebagai ini aja apa ya udah nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak bisa minum. Nah ini kak mungkin ada lagi nih kayak misalkan kan tadi kakak bilang ya kakak ini Hmm. ibaratnya sudah menikah gitu ya. Mm-mm. Nah itu kan kakak harus meninggalkan keluarga di mana kak Lampung ya. Di Lampung. Nah kakak harus meninggalkan keluarga kakak di Lampung juga udah punya anak masih kecil ya kayak. Iya baru 2 tahun Ah, 3 tahun baru sekarang. 3 tahun saya udah lihat fotonya itu masih lucu-lucunya kak. Ditinggal sama kakak itu perasaannya kayak Iya gimana kak?